الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya dapatlah kita berkumpul di dalam masjid ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sore hari ini kita membicarakan tentang adab duduk. Kemarin sudah kita membicarakan tentang adab berjalan. Sekarang adabul julusi, ini adab duduk. Terutama duduk di tempat-tempat mulia. Seperti duduk di majelis ilmu atau duduk di yasinan atau duduk ketika kita silaturahmi ke rumah keluarga, duduk-duduk ketika berkumpul-kumpul dengan orang lain. Yu'raful waladu ahwa mu'addabun aw ghairu mu'addabin biharakatihi wa sakanatihi. Ujar Sidin, seseorang itu dia dikenal apakah dia itu punya adab atau kada beradab, itu dikenal dengan cara gerak-geriknya. Diketahui orang itu punya adab atau kada punya adab itu lihati gerak-geriknya. Waktunya bergerak, waktunya bagana atau kada bergerak, di situ kita kalau menilai orang itu beradab atau kada beradab. Fayalzamuka idza jalasta an tattabi'a hadhihi an-nasaihah. Maka wajib akan engkau bahwa engkau duduk, bahwa engkau mengikuti akan ini nasihat-nasihat agama. Jadi kita waktu duduk itu ada adabnya, dinasihati Sidin kita. Yang pertama, antuh sina hayata julusika fatajlisa mustaqiman sakinan la tu'awiju ra'saka aw bananaka. Yang pertama, bahwa engkau baguskan akan keadaan duduk engkau, maka engkau duduk hal keadaan tegak ya kalau, dan hal keadaan tenang. Jangan membengkokkan akan kepala engkau atau badan engkau. Amunnya nang betunduk itu kada apa-apa nih, maksudnya bengkok ke kanan atau ke kiri atau ke belakang. Amunnya kayak itu kada apa-apa, itu bagus tuh, beadab kayak itu. Misalnya nangarakan orang berceramah, nah itu kurang adab. Kada haram, kada cuman kurang adab, kan kita belajar adab loh. Atau misalnya, nah ya, amun kananakan TK, itu orang labihnya kananakan maklum aja lah kananakan. Namun kita belajar adab, duduknya tenang, dan tegak. Maksud tegak ini
kada bemiring ke kanan, kada bemiring ke kiri, kada bemiring ke belakang. Amunnya nang kayak itu kada bapak, kayak itu kada bapak. Tapi kayak itu pulang ngantuk, lain pulang. Maksudnya bila kayak itu khusyuk duduknya kada mengantuk kada. Jangan menggok-menggokkan kepala engkau atau badan engkau kecuali ketika berzikir. Bengkok-bengkok kepala Allah, la ilaha illallah, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Itu apa tuh ketika berzikir? Atau ketika membaca wiritan itu kada apa awak tuh sambil bergerak. Misalnya baca burdah, baca maulid, baca syair, baca dalail, baca wirid. Bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama, awak kita tuh umpat juga berzikir kisahnya. Contohnya kan ulun imbas sembahyang di sini berwirid. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, ulun bergerak awak lah. Boleh aja nih toh, bukannya kada khusyuk nih toh. Itu menunjukkan awak kita umpat juga berzikir. Batu pulang tangan mengatik tasbih. Nya kalau orang-orang nang Wahabi, tawai kalau pian Wahabi jualan nang orang-orang nang kata jumadahkan bid'ah, syirik, kafir. Inya tuh kadang memakai tasbih buah. Tasbih itu kadang memakai. Ini tasbih nang mana? Kalau kita berzikir kan atau baca tasbih atau baca salawat sambil terutama baca nang 33 tolak subhanallah subhanallah subhanallah. Inya kadang makai ini nih. Karena jadinya bid'ah, ini bid'ah. Arti bid'ah itu tidak ada terjadi di zaman Nabi. Nabi kan pakai tasbihnya. Kita kan boleh juga pakai tasbih ujarnya. Memang tasbih nang kayak ini adanya di zaman Al-Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri itu di zaman tabi'in. Tabi'in ini generasi sesudah sahabat. Di zaman Nabi sejaman lawan sahabat. Lalu nabinya sudah meninggal. Ada Hasanul Basri ini sempat berguru dengan Sayyidina Ali dan kada sempat sejaman lawan Nabi. Nah, di zaman Hasanul Basri itu Sidin itu berzikir pakai tasbih. Pakai tasbih bahasa Arabnya apa namanya? Musabbahah kah? Tempat alat untuk bertasbih ya, ini. Atau nang zaman sekarang kan ada nang pakai ketekan dah, nang nomor bisa juga nih toh. Nah, kalau Wahabinya kadang makai yang ini bid'ah katanya, tidak ada terjadi di zaman Nabi. Nah, memang tidak ada di zaman Nabi itu nang kayak ini, nang batali ini, nang batu ditali. Tapi riwayat ada di antara sahabat, kada salah Siti Aisyah kah, Sidin banyak berisi. Kada ingat orang apakah sahabat, apakah Siti Aisyah kah, Abu Hurairah kah, banyak berisi biji kurma. Banyak berisi biji kurma. Nah, biji kurma itu Sidin berzikir pakai biji walaupun kada ditali'i. Misalnya kan sebiji kan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, pindah ke sini sebiji kurma. Di sini ulang ambil di biji kurma. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha. Misalnya biji kurma ini misalnya 100 tumpukan bertumpuk nih. Nah, bila baca sekali tasbih Anda pindah sampai habis nih toh. Berarti 100 kali membaca tasbih. Adanya di zaman sahabat kayak itu belum ada lagi nang batali kayak ini. Nang batali ini mulai zaman Hasanul Basri, di zaman tabi'in generasi sesudah Rasulullah wafat. Nah, kenapa kita disuruh juga pakai tasbih supaya tangan kita ini berzikir juga. Tangan kita ini mengatik tanah berzikir juga. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut kita berzikir, hati kita disuruh ingat kepada Allah. Kemudian awak kita bergerak, awak kita umpat juga berzikir. Kemudian tangan kita mengatik, tangan kita ini umpat juga berzikir, berpahala juga. Ini menjadi saksi di hari kiamat atas segala amal-amal kita yang kita baca dengan memakai tasbih ini.
Amunnya buhannya itu bewirid gen kada. Ima sembahyang baranayan sembahyang berjamaah. Bahinipan aja ya imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baranayan aja misalnya. Mun kita kan zikir berjamaah namanya wirid berjamaah. Maka ada pakai tasbih buahnya maginnya enang pakai mikrofon luar misalnya la ilaha illallah tadi dah buahnya itu buan wahabi lah buan wahabi. Jadi kita pakai tasbih yang ini supaya tangan kita berzikir juga. Kita bergerak misalnya itu bukannya kada khusyuk. Ini maksudnya duduk misalnya duduk mendengarkan orang pembacaan. Berduduk menghadapi tamu. Neng itu kita disuruh nang awak kita ya kada nang kasih tu kamar kada tapi bergerak-gerak toh. Amnya kita baca dalail atau baca burdah ada apa itu sambil bergerak. Maulaya shalli wa sallim daiman abada. Nah sambil bergerak itu kan apa? Kita mengiringi diri kita ini kayak terbawa-bawa oleh irama lagunya nih tuh. Artinya merasuk kepada Bapak jam berzikir. Bagus Bahkan kalau dengan sebab Bapak jam itu kita lebih khusyuk. Bagus lagi Bapak jam. Amnya sambil balik lihat kan la ilaha illallah apalagi melihat jalan la ilaha dalam hati bagusnya motor atau lalu lalang ya hatinya kada ingat kepada Allah untungnya aja nang berzikir lah. Kalau yang dengan sebab Bapak jam itu bisa menyebabkan khusyuk itu kita disuruh Bapak jam. Bahkan di dalam sembahyang pun kan sebenarnya kita di dalam sembahyang tuh mata kita kalau melihat di tempat sujud kalau sunahnya. Tapi kalau dengan sebab kita berpajam waktu sembahyang lalu kita khusyuk sembahyang disuruh kita berpajam. Yang penting khusyuk. Bahkan kayak ini Bu sampai kayak ini Bu Ini misalnya ada orang antik. Waktunya sembahyang ada misalnya kananakan ini memukul terbang di iganya sembahyang dengan sebab kananakan memukul terbang tuh inya khusyuk disunahkan lagi nang ya bila aku nak sembahyang ini pukulakan terbang bahkan supaya inya khusyuk. Tapi mungkin kita kebalikannya lah malah ribut orang tuh kita kada tenang sembahyang. Caranya untuk khusyuk tuh dicari kayak apakah caranya? Walaupun pina malah lain pada orang. Ada misalnya ada orang bila inya sembahyang Allahu Akbar, ada orang ribut-ribut malah inya khusyuk. Malah makanya disunahkan menyuruh orang tuh nang ikam ribut-ribut aja lah. Bila aku sembahyang soalnya aku bila ikam ribut, aku sembahyang aku khusyuk kamjer. Malah disuruh dicari cara untuk khusyuk. Di antaranya tadi misalnya berpajam mata, khusyuk berzikir atau sembahyang disuruh berpajam. Walaupun di dalam sembahyang itu kan kita disuruh mata kita tuh jangan berpajam, tapi tempat sujud kita pandangi. Tapi kalau dengan sebab berpajam itu khusyuk, selalu ingat kepada Allah disuruh berpajam. Itu. Ngatik tasbih tadilah. Ada seorang ulama entah bermimpi dengan Rasulullah kah atau tetamu langsung lawan Rasulullah kah, tidak menutup kemungkinan kalau ada seorang ulama yang makamnya wali kutub yang Rasulullah itu setiap hari datang kepadanya bertamu berinteraksi kayak kita nih bertamu. Kemudian Rasulullah SAW tadi mengatakan kepada seorang ulama itu ada 3 hal yang menyebabkan dosa seseorang muslim itu selalu diampuni Allah. Rasanya sudah sampaikan dah dulu, ingat jangan habian bari. Yang pertama, duduk di majelis ilmu sekalipun sekedar memecah telur. Satu mas aja kalau mecahin telur tuh kok, mecahin telur tuh lo, tak pecah, buat dalam rinjing. Tempat kalau memecahnya tuh pada sawat semenit, paling sedetik. Duduk di majelis ilmu walaupun sekedar memecah satu telur, itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat lain mengatakan sekedar memarah satu perahan susu unta. Nah, diparah kalau susu unta tuh keluar kalau banyunya sekali parahan aja setempat kalau tuh.
Kayak misalnya orang beember-ember nah marah terus lawas loh. Ini setemat aja nah sakali parahan susu unta. Sekedar nitunya duduk di majelis ilmu dosanya diampuni. Apa kan lagi berjam-jam kita nih biasanya parak sejam bang 50 menitan. Nah itu dosa diampuni Allah Ta'ala walaupun ngantuk, walaupun gak ada paham. Nah salah hadir. Yang kedua, ujar Rasulullah kepada seorang wali yang pangkatnya tinggi yang bertamu langsung dengan Rasulullah itu bawa tasbih. Tapi tasbihnya nang pakai waktu berzikir ya bang lah. Biasanya ulun ada tasbih sini nah. Ini anggaplah ini. Biasanya ulun kan bila tuntung sembahyang, misalnya gini ulun pakai subhanallah, alhamdulillah. Lalu tasbih ini ulun bawa kemana-mana. Bawa asal jangan bawa ke jamban lah orang adab. Mana ke jamban tuh pacolan lah keluar. Nah walaupun ulun kada mengatik tasbih tapi ulun bawa kemana-mana selama ulun membawa tasbihnya itu dosa ulun diampuni terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ada riwayat mengatakan asal tasbihnya terbuat daripada benda yang pernah hidup seperti kayu atau batu. Amnya plastik kira-kira kada hidup ya lah asalnya lah. Yang bagus kayu atau kayu pukah. Bahari kan ada naik daun. Kayu pukah naik daun. Lorong harganya 60 juta soalnya kebanyakan memakai lalu menurun harganya setumat aja. Nah, naik daunnya setumat aja. Nang kayu batu akik setumat aja jokla. Setumat aja juga. Nah, setumat ajanya dunia naranya setumat aja lah. Nya sebenarnya bukan kualitas nang misalnya ada nang ini kira-kira ini apa kalah kayu apa kan bisa jual biji salak misalnya kawan biji salak misalnya tasbih kawan seekong pukah taharat pukah ini kah Allah Ta'ala menilai di segi banyak bacaannya di segi nang pukah di dalam kantong aja kan dibaca lebih baik nang biji salak asal dibaca terus begitu nang harat kualitasnya. Nah, jadi kita pakai untuk dibaca. Kemudian kita tabarung atau kebetulan kada memakai entah kemana kan, tapi kita bawa dalam kantong, bawa dalam pakat, bawa kemana-mana. Walaupun kita kadang ngantek tasbih itu dengan sebab membawa tasbih yang biasa kita pakai untuk berzikir itu kita diampuni oleh Allah Subhanahu dosa-dosa kita. Nah, yang pertama tadi duduk di majelis ilmu sekalipun setemat sekedar memecah telur atau sekedar memarah para sesuatu. Yang kedua membawa tasbih kemana-mana, tapi tasbihnya dipakai lah bila hendak berzikir dan tasbihnya jangan plastik, bagus jangan plastik, misalnya kayu kah atau buka. Kemudian yang ketiga, apa ya Pak? Ingatlah, rasanya Allah sudah sampai ya kan? Yang ketiga yang menyebabkan dosa diampuni minum apa nah minum banyu kopi minum banyu kopi selama kita minum banyu kopi selama aroma kopi masih ada di muntung kita dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Kopi itu minuman para ulama, para habaib. Kopi. Minum susu bang ya. Amunnya minum susu itu niatnya ngikuti Rasulullah dapat pahala sunnah. Ini masalah kopi tadi ikan kita untuk minum kopi lah. Nah ada aromanya kalau di muntung. Nah aroma selama ada aroma di muntung bau kopi itu dosa kita diampuni Allah. Kalau susu itu nyata bang dapat pahala sunnah kan Rasulullah minum susu lah. Kayak apa supaya dapat pahala sunnah? Sebelum minum susu kita bayangkan Rasulullah pernah juga minum susu, lalu aku minum susu dapat pahala sunnah. Jadi kalau di dalam percakapan antara Rasulullah dan ulama tadi kopi bang. Nah, tapi kalau orang mah kada kau minum kopi lah. Nah. Atau hendak dicampur keduanya kopi lawan susu, wah nyaman benar. Jangan belarang kopi nih, nggak ada oleh kopi.
Mun kawa minum kopi, mun ada mah kira-kira kada kawa minum kopi. Itu tiga yang menyebabkan dosa diampuni. Jadi kembali kita masalah adab duduk tadi. Jadi duduknya itu kita duduk hal keadaan tenang, kada memering-meringkan kepala. Kalau miring ke depan kada apa-apa, kayak menunduk toh. Dan jangan memering-meringkan badan engkau. Misalnya, tapi kita jangan seburuk sangka lawan orang lah. Nih kita untuk diri kita sendiri kita memakai. Tapi kalau orang lain kita jangan nyambeti orang. Nah aja orang lain siapa tahu orang pinggang sakit. Ya kalau ya nih untuk diri kita. Untuk menilai orang lain kita jangan menilai orang lain. Namun kita menilai orang lain kita bisa buruk sangka lawan orang lain. Kita menilai diri kita untuk diri kita sendiri aja masing-masing untuk diri kita sendiri. Jangan ngurusi urusan orang. Nah, tapi kalau misalnya orang tuh misalnya najen kayak gitu, kopina orang sakit pinggang kah? Ya kalau baik sangka aja kita. Wala tamuddu rijlaika, janganlah kita itu jasidin menghunjurakan batis. Nih ketika di majelis-majelis ilmu banglah amnya susurangan di kamar ya kada apa-apa kalau lah. Tapi amunnya adab kita lawan Allah Ta'ala, amunnya sesorangan di kamar tuh kurang adab juga. Buhunjurnya tuh menghadap kiblat. Maksudnya belum tuntung lagi ulun bicarakan nah. Kecuali belum tuntung lagi ulun pandir, kecuali berarti sakit. Nah, kecuali berarti sakit. Jadi yang pertama tadi, janganlah engkau memanjangkan kedua kaki engkau, maksudnya jangan menghunjurakan, terutama di majelis ilmu atau di majelis maulid, karena itu kurang adab. Kecuali berarti sakit. Dan ini pun kita pakai untuk diri kita sendiri. Apabila kita melihat orang lain menghunjurakan, jangan buruk sangka. Siapa tahu mungkin sidin sakit betis. Nah, kayak itu. Dan untuk diri kita, mun kita juga kada tapi tahan, ayo buhunjur. Nah, buhunjur. Nah, misalnya kada apa-apa tuh, baik-baik aja berarti kada sakit, buhunjur misalnya itu kurang adab. Kecuali berarti sakit. Dan apabila kita melihat orang lain menghunjurakan betis, jangan buruk sangka. Jangan ibadahkan orang untuk kada beradab. Siapa tahu orang betis sakit. Nah, ini baik sangka itu termasuk adab juga, adab hati itu gue. Adab hati kita nih beradab juga lawan orang, jangan buruk sangka, jangan iri dengki. Baik sangka kita lawan orang. Wala tufarqi'u asabi'aka, janganlah engkau adab ini waktu berduduk lah, adab berduduk menggerepokakan akan jari-jari engkau. Repokan misalnya mau aja. Ada kalau mau aja. Ini kira-kira di padang banyak orang lah, di majlis-majlis mulia amnya nang bangun guring sorangan. Ayo ha. Di rumah. Nah, mun guring itu kan biasanya singkel awak kalau karekupan mah aja. Ini misalnya di tempat-tempat mulia seperti di masjid, itu kurang adab menggeripuakan tangan tak kerak. Nah, atau di padang banyak orang atau menghadapi tamu, kurang adab menggeripuakan tangan tak. Hanya hendak menggeripuakan tangan tuh di rumah aja. Nah, di rumah aja atau sorangan aja. Yang di padang banyak orang. Kada haram, kada. Ini adab lah, itu belajar adab lah. Autushabbiku biha, atau engkau merasuk antara jari kanan dan jari kiri. Nah, bila berduduk kayak itu kurang adab wae nah. Kurang adab nang kayak itu. Jadi enggak ini aja lah tangan atau enggak ini. Atau enggak ini kah? Atau kayak ini kah? Begitu kurang adab. Kada haram ada, ini mencontohkannya lah. Cuman kurang adab. Kecuali kita
Wudu, tapi wudu itu sumat aja lah wudu tuh. Kan kita basuh tangan kanan, keran misalnya, sekali kelak, 2 kali, 3 kali, basuh kanan tangan kiri bang, sekali sampai siku lebih sedikit, 2 kali 3 kali. Hanyar ini sunatnya ini nah, cap, betul lah, cap. Tapi gitu kata kayak inilah. Ini maksudnya nang orang adab tuh kayak ini duduk sambil kayak ini nah. Saya bodoh tuh kayak ini nah. Tasbih namanya tasbih masuk tangan. Imbang membasuh tangan 3 kali tadi, 3 kali lalu sunat kayak ini. Nah sekali. Basuh tangan kiri pulang. Dianu oleh tangan kanan. Nah, hanya membasuh sebagian kepala. Sedikit mau ulangi masalah wudu, cara Nabi. Biasanya kan banyak keran nih. Biasanya biar wudu di keran juga lah. Di keran lah. Buka kerannya, mukanya tuh jangan terlalu deras. Sedikit saja. Bila deras mubazir, menyalahi sunnah. Kita buang-buang banyak, dikit aja. Kita basuh dulu tangan, sunat membasuh tangan dulu. Nah, basuh tangan ya Allah, basuh tangan. Basuh kalau tangan habis dakwah, ambil banyak, bawa kumur. Nah, ambil pulang banyak 3 kali bawa kumurnya. Ini sebenarnya bawa kumur tuh boy sunatnya berdahulu. Biasakan kita komo-komo kalau sesudah membasuh talinya kalau ada komo-komor lah. Ya sebenarnya nang sunahnya tuh komo-komo bodol. Kena ada lagi komo-komor. Nah, jadi basuh tangan tadi lah kalau ulangi. Ambil banyak komo-komo. Ambil pulang 3 kali komo-komornya. Ambil pulang 3 kali komo-komornya. Ambil pulang banyak, masukkan ke dalam hidung. Hiot jangan terlalu gencang, ini lamas. Kayak kira sini kalau. Lalu hembuskan keluar. Nah, ambil pulang sekali, hiot pulang, hembuskan pulang. Ambil pulang sekali, hiot pulang, hembuskan 3 kali. Amun lihai lagi kayak ini langsung bawa komor langsung menghiot ke hidung bisa lah amun lihai. Ini mulai pemulaan nah, basuh tangan dulu. Ambil banyak bawa pemola langsung ada sisanya di sini hiotakan ke hidung. Amun lihai. Nah, luak komor langsung ambil pulang. Bawa ambil banyak buat temen-temen ada sisanya di sini sedikit, hiot pulang pakai hidung amun lihai langsung nih sekaligus. Misalnya tuh. Sampai 3 kali. Nah, tadi kan bawa 3 kali hanya melihat ke hidung 3 kali kan. Tak buang pulang banyak nih, amun lihai itu langsung langsung di situ hiot tekan ke hidung juga, paham lah. Nah itu perkara-perkara sunnah yang digawi oleh Nabi. Mun kita kan langsung muha aja kalau ringkas. Amun Nabi ini itu ada perkara sunnahnya. Kena padilatnya ulun sebutkan imbah tuntung mencontohkan ini. Ada padilatnya, khasiatnya dalam wudu kayak itu. Tuntung rolo tadi bawa molan memasukkan banyak ke hidung kemudian menghembuskan. Hanya misalnya bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu apa dalilnya ta'ala ya Allah. Nah, ambil banyak basuh muka mulai atas ya Allah. Nah, mulai atas. Liput misalnya. Ini mata ini dianuin nah, kopina kah, tai mata kah. Basuhan tuh nah mata nah hidung Gitu. 2 kali ya Allah. Busuk-busuk gitu. 3 kali banyak aja banyak. Amnya cantung panjang bini aja jangan kayak itulah, jangan di belakangkan lah, harus basah karena cantung itu termasuk area wajah wajib basah. Ini cantung di sini kalau nah cantung binian panjang misalnya, nah setnya sampai ke sini kan anunya batasnya nah lebarnya lah. Kemudian membasuh tangan, ya Allah.
Basuh tangannya mulai sini wae. Kada mulai sini kada mulai kan nah kerannya mulai sini mah itu kada cara Nabi mulai ujung jari. Mulai ujung misalnya keran sini, mulai ujung jari nah basuh ya Allah. Ya lewatakan pada siko hingga mana otot lah. Nah, mulai awal pulang 3 kali nih. Nah, 3 kali. Anyar tangan kiri pulang ya Allah, mulai sini juga basuh. Lewatakan pada siko sampai 3 kali juga. Anyar tadi. Nah, ini tangan kiri dulu manui tangan kanan nah. Sekali aja. Ada yang 3 kali, udah ada sekali aja. Nih, tapi di bawah keran lah yang ada banyunya toh. Nah, di bawah keran. Batu pulang. Tangan kiri di tasbik namanya dirasuk oleh tangan kanan. Mulai atas merasuknya kadang mulai bawah lah. Nah. Itu sunnah nih tuh, biasanya kita jarang amnya merasuk ini salah. Nabi itu kayak gitu. Apalagi ya membasuh sebagian kepala bagi orang yang kada berambut. Amun yang berambut kan nang misalnya ada rambutnya nah di rambut kan bujur aja juga karena aja juga di rambut. Tapi amunnya rambutnya panjang bolehlah jadi ujung rambut kan boleh. Itu bukan area kepala nih rambut yang tumbuh di area kepala. Namun situ di luar kepala ada misalnya rambutnya panjang sampai ke burit, itu aja dibasuh ujungnya kalau mau. Biasanya kita kayak itu ya lah, nang nyaman aja tah. Nah, 3 kali. Amun ulan lalakian ini kamu handap kan misalnya kan, nah 3 kali lah ambil banyu 2 kali 3 kali. Betul ambil pulang banyu cap nih 2 tangan nih cap. Nah nih. Amun ulah lakian nih amunnya memulikakan ke muka kada hancur kada tabur kada rusak rambut jambul. Mun babinian panjang itu mulikakan gitu tujuan rambut. Nah kayak kuntilanak aja lagi. Babinya itu kayak itu aja. Nah, sudah jangan kada usah dibelikakan kan. Ngalih membelikakannya. Kita kamu buka rambutnya. Ini cara babinya nah, ambil pulang ini. Nah. Sekali lagi. Nah, 3 kali. Amnya lalakian belikakan tadi lah. Nah, lalakian misalnya ulan. Nah, belikakan. Nah, ambil pulang. Ambil pulang. Nah, 3 kali. Mun kita jarang makan itulah, paling kita kayak gini aja, nih aja. Nah, itu sunnah. Bila digawe dapat pahala, itu gawean Nabi. Nah, apa lagi? Membasuh kepala. Membasuh kedua telinga. Ambil banyu. Nah. Ini masukkan ke lubang telinga nah. Nah. Ini memutar. Ini sampai digocek-gocek. Nah, imba masukkan lubang kepala nih. Lubang kepala aja lembah telinga nih lah. Waktu kita hendak memutar nih jempolnya memutar, ini pindah ulang ke sini. Ambil pulang atau bergantian bisa juga. Nah, ini pulang misalnya. Nah, ini ada orang nah juga itu aja. Itu kayak itu aja. Nah, dibasuhkan lagi gini. Sampai ini 3 kali, ini 3 kali. Nah, sekali lagi nah ini jari telunjuk masukkan lubang telinga. Nah waktu memutar ini pindah pulang ke sini. Ini. Abang ini namanya nih. Yuk saja. 3 kali sudah. Hanya ambil pulang. Banyu nih, pakai taus banyu nih.
Nah, cap, ambil pelang banyu, cap pelang. Nah, itu sunat menggait-gait dulu deh. Biasanya kita mau umur lah, karena kan dia mau umur bang. Tapi karena kita tadi sudah mau umur kalau tadi, itu kan kalau lagi mau umur ambil aja banyu, pusut na pinggulu, mulai belakang pinggulu. Dalam amunya orang tasawuf tuhnya, botinnya nih, hatinya nih sambil berpandir kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, mudahan pinggulu ini jangan dibelenggu api neraka. Nah kayak itu, nya berpandir dalam hati. Sambil berpandangan Tuhan. Mun kita kayak waktu membawa sumuha tadi, nyebukan di dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan muha ulun ini putih di ketika banyak nanti di akhirat nang hirang ulun putih akan waktu bersumuhan itu berpandir. Waktu basuh tangan, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah tangan kanan ulun ini nang menerima catatan amal nanti di akhirat. Itu tandanya orang selamat. Tangan kiri basuh ulang berpandir dalam hatinya, ya Allah, jangan sampai tangan kiri ulun ini mengambil catatan amal di akhirat, catatan buku amal kita. Waktu membasuh rambut, jangan sampai rambut ulun ini tersentuh api neraka. Waktu nang basuh telinga, jangan sampai telinga ulun ini mendengar gelugur api neraka kan. Kalau api besar tuh ada nang gelugur tuh bunyinya. Waktu nang itu dina imbah basuh telinga ini tadi lah. Nah, sekali aja panglah ambil banyak. Nah, membasuh pinggul mulai belakang. Orang tasawuf itu berpandir ke mati, ya Allah ya Tuhanku, jangan sampai pinggul ulun ini dibelenggu dengan belenggunya api neraka. Nah, kita sudah pokok umur tadi mulai awal tadi ya, sebelum bersemua tadi kan kalau lagi pokok umur langsung betis saja. Nah, betis. Misalnya keran mulai ujung lah bersihnya lah, kadang mulai sini toh ujung, nah bersih dulu kan, bersih dulu. Nah ke atas akan daripada apa namanya bokol lali atau mata kaki saraja. Biasanya bubuku nih beginian kalau lakian maka bubuku ini ke atas akan nah. Ya ada ulun melihat orang bodoh sini, orang datang jawang bodoh ngin sini aja. Ujar wailul lil aqabi, celaka bagi kaki-kaki. Artinya celaka pacangan masuk neraka, batis nang bila membasuh wudu tuh kada sampai ke atas pada pukul lali, itu bisa celaka. Itu batis ini tuh orang-orangnya aja celaka lah, bila batisnya celaka, bisa batisnya patok ular, aduh ya muntong ya Allah. Jadi kata sakan pada pukul lali, jadi basuh tadi ini banyu lah, basuh nah basuhnya sampai ke atas pada pukul lali. Nah. Lalu diselat-selati dengan kelingking, namanya kelingking lah, ya lah, ini jari manis, ini kelingking lah, ini kelingking. Nah, memakai kelingking yang sebelah kanan lah. Nah, mulai batis kanan di antara kelingking lawan jari manis batis. Nah, ingat tangan jangan tepuk huruf lah. Nah, itu menyelat-nyelati. Mun kita tangan tadi kan menyelati kayak ini kelak. Ini batis menyelati kayak ini. Nah, ini sunnah nih. Walaupun betisnya misalnya dasar kada rapat, apakah bang rapat. Nah, sekali ya bang manunya. Nah. Kena pulang betis kiri pulang, basuh pulang betis kiri. Sama aja caranya basuhnya tadi kayak itu juga. Nah, ke atas akan pada pukul lali. Nah, pakai jaring ini tetap menyambung. Ini kan mulai sini tadi sampai ke sini lah, menyambung pulang sini nah. Untung sudah. Jangan tak huruf lah. Jangan jaring ini. Itu kada salah itu. Atau misalnya jaring ini tapi mulai sini salah, mulai kanan. Nah, basuh pulang kaki kiri, dia bilang. Nah,
Tuntung sudah bodoh, hanya berdoa. Berdoanya misalnya contoh arah kiblat itu, mata kita, kepala kita akan ke langit. Nah, ke langit. Kenapa doanya, Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi tambahannya yang bagusnya membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Amunya. Tapi misalnya tambahannya Bang lain tarah ni patuntong bodoh membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali. Nah, apa khasiatnya bila berwudu nang kayak itu? Ini hanya berwudu belum lagi sembahyang. Dia ampuni Allah Taala ujar Rasulullah dosa nang dahulu dan dosa nang kemudian. Dosa nang dahulu dan dosa nang pacangan digawe diampuni Tuhan hanya berwudu. Guguran dosa-dosa kita. Bodoh aja, tapi bodohnya cara Rasulullah tadi nang kayak tadi. Pada nang cipu-cipu kayak itu aja. Ada sampai sejam juga bodoh itu, ada sampai seperapat jam. Hapalah kira-kira ya nang ulun tadi itu. Nang nyaman tuh lah, ada tukang kamera misalnya, dikasih takan misalnya, amun orang di HP kan di kamera dapet. Kalau melihatnya, ingat ya, mudahan Jepang ingat lah. Nah, bila bodoh hanya bodoh itu belum lagi sembahyang, diampuni Allah Taala dosa nang dahulu dan dosa nang akan datang. Gitu. Apakah lagi 5 kali sehari? 5 kali kalau kita sembahyang 5 kali bodoh. Kadang mesti hendak sembahyang, hendak baca Quran bodoh juga, tapi bodohnya dengan cara kayak itu diampuni dosa. Hendak tolak majelis ilmu bodoh juga, tapi bodohnya dengan cara kayak itu. Tapi umat Nabi Muhammad ini pinanya banyak koler-koler, beberang asal aja nang wajib-wajibnya aja. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Bila cinta kepada Rasulullah mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku dengan sebab mengamalkan sunnahku dikumpulkan bersama aku di dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi, bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita masalah nang tasbih tadilah ini merasuk tangan. Kisah kembali kita berduduk tadi. Berduduk kayak ini kurang adab Bang lah. Kurang adab misalnya ini kayak ini aja kah? Atau kayak ini aja kah? Atau kayak ini aja kah? Au tuqallimuha amaman nas, atau engkau memotong atau mengarat kuku di hadapan manusia, kurang adab juga. Misalnya ada tamu datang, aja mengetip kuku, atau misalnya aja ada banyak kanan-kanan. Nah, memotong kuku dengan gigi itu kanan-kanan, naranja kanan-kanan dimaklumi aja. Mun orang tua misalnya kayak kanan-kanan itu kurang wajar. Orang tua misalnya mengarat kuku, memotong kuku dengan katipan kuku kah, atau dengan gigi kah, nang kada beadabnya tuh di hadapan manusia, di hadapan tamu, di hadapan atau di majelis ilmu. Amnya sesorangan di rumah aja kada apa. Ini di hadapan orang mengarat kuku kurang adab. Wa idza jalasta ala kursiyin fala tad'sakan ala sakin wala tuharrikhuma. Apabila engkau duduk di kursi, janganlah engkau meletakkan landau engkau atas landau yang lain atau paha atas paha yang lain. Paha nang sabutinya tah. Dan jangan engkau gerakan keduanya. Nang kaya bos nang mengitik ini tuh kurang adab malah. Kalau Rasulullah tuh duduknya duduk tawadhu. Rasulullah tuh kan di depan sini isi kursi. Duduk sini di lantai aja. Tapi mun orang berkursi itu bagus saya juga mensyukuri nikmat Tuhan. Tapi caranya duduk di kursi itu adabnya minta maaf Bang Lau, minta maafnya Bang. Lagi
lagunya ada nang di andalakannya harta kan karena nya sugih lalu kayak itu kita miskin juga misalnya. Tapi banyak syaratnya ya duduknya duduk tawadhu lah. Duduk tawadhu. Wa idza aradta an tad'u ahadan fala tusyir ilaihi bi usbu'ika aw bi ra'sika. Apabila engkau hendak memanggil orang lain, kita hendak mengiau orang Presiden. Orang nih umum, baik anak kita, cucu kita, jiran kita, kawan kita. Bila kita hendak memanggil orang bah, janganlah engkau memanggil itu caranya mengisyaratkan dengan telunjuk engkau. Nah, kurang adab nih toh. Artinya kemari. Nah, kurang adab nih toh. Atau dengan kepala engkau. Nah, ya artinya ke sini. Dengan kepala, kalau tadi dengan isyarat kepala kurang adab ya. Ya. Artinya kemari. Kurang adab nih toh dengan telunjuk misalnya nyuruh orang ke sini. Atau dengan kepala. Itu kurang adab bila mengiau orang itu. Walakin ud'uhu bi sautika ma khabtihi kai la tu'dhiyal hadin. Tetapi isidin panggillah ia dengan suara engkau nang kada tapi nyaring juga nang lembut lah. Nang tawaduk lah suaranya. Jangan juga "Woi, sini." Ya itu kada ada pulang. "Oi, sini." Nah, kayak itu nah. Bisa aja toh pian membedakan nama nang beadab, nama kada beadab mengiau orang nih toh. Apakah lagi misalnya sini nak, sini sayang ya. Nah, itu kan termasuk beadab toh. Namanya oh toh, sini nyawa ya. Itu kurang beadab lah. Bisa aja tuh pian membedakan. Nah. Jadi kita bila mengiau anak kah, mengiau cucu kah, mengiau laki kah, mengiau siapa kah, jangan dengan telunjuk. Sini aja. Atau misalnya jangan dengan isyarat kepala, ya, jangan juga. Tapi panggil dengan suara kita, ada habisi suara, ada habisi mulut. Tapi memanggilnya aja dengan jangan tapi nyaring, dengan lemah lembut. Wa yalzamuka aidan alla tamzaha muzahan ghaira la'iq. Hendaklah engkau jujur sidin bila sakadudukan lawan kawan tuh jangan bagaya nang kada layaknya. Ada orang lah bagaya bilang terlalu limpat bagaya. Terlalu limpat bagaya sampai begalilitikan menggelitiki kawan. Oh limpat benar bagaya sampai kalakakan misalnya tertawaan. Rasulullah tuh begaya sini bisa juga begaya, cuman begayanya tuh nang bujur dan begayanya kada limpat batas. Jangan begayanya limpat batas ya sini. Au tadhaka bila sababin, atau engkau tertawa tanpa ada sebab. Tertawa orangnya cuma kada ada sebab, kada lucu apa-apa, tertawa. Sakanya tuh tulian bebasan dengan kawan. Kena lah bila orang tertawaan lah, gawil aku iya. Ini orang tuli. Artinya kan 4 juta tertawa nih. Bila orang tertawaan gawil aku jar. Gimana aku tertawa juga jar supaya sama nih. Jadi orang tertawa kawan kita lambat menggawil. Tertawaan hampir sudah orang tertawaan. Digawilnya hahaha aja tertawa sorangan. Orang sudah hampir sudah tertawaan. Makanya itu tulian. Autas taksira minal misa wa dhahik. Jangan juga terlalu banyak bergaya. Jangan terlalu banyak tertawa. Nih mentua-tua kan ada bang leh. Ini anak muda baik. Apalagi waktu zaman kami itu di asrama. Anak muda ngarannya lah. Macam-macam bergayaan, tertawaan, kalakakan. Adakah Bu pertanyaan? Silakan.
Ini kita duduk sini bilang lebih daripada nang membaca 100 telur lah ibaratnya 50 menit. Sekadar membaca 1 telur aja sudah diampuni Tuhan dosa. Kenapa tadi? 3, duduk di majelis ilmu, membawa tasbih, minum kopi. Nah, ini tuh. Kemudian cara berwudu tadi, ingat aja kalau berwudu sekali burang seumur hidup manggawin gitu Bu. Apa kan lagi hari-hari sekali barang. Ulun contohkan sekali lagi nah supaya ingat nah. Nah. Keran buka, jangan amun orang nang di sungai itu terserah aja nah, di sungai banyak banyunya. Ini keran, mimit banyu, basuh tangan. Nah. Ambil banyu, bau komor, amun kawa langsung biar hidung. Tuh. Ambil pulang banyu bau komor, biar pulang ke hidung sampai 3 kali. Amunnya kada lihai jalan bau komor, masukkan banyu ke dalam hidung, hembuskan, masukkan banyu sampai 3 kali. Amun kada kawa lihai ya tugal putingan. Nah, hanya membasuh muha 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu wa lillahi ta'ala. Dalam hati saya berwudu fardukan Allah Ta'ala waktu banyu sampai ke muha. Nah, situ niatkan. Sampai digisik-gisik lah. Nah, di mata ini kan dia pulang sama aja kayak pemulaan buat tadi 3 kali basuh muha, basuh tangan mulai sini sampai di pusat ke atas pada siko. Nah, 3 kali lah, 3 kali. Ini pulang 3 kali pulang. Mulai sini pulang sampai 3 kali. Nah, tapi di bawah keran bang, kada ada banyunya, ada mau nih ada banyunya lah, cap bangnya orang di sungai itu cap banyu di sungai. Nyambasuh di sini kepala lah, sebaik kepala sekali, 2 kali, 3 kali. Amun orang bakal rudong lah terpaksa itu dipacul kalau dongnya, atau orang kopiah paksa itu pacul kopiahnya amun hendak nang kayak itu tadi. Dulu 3 kali. Ambil banyu. Ini lelakian berikan muka pada pacangan nang hancur rambut jambul lah. 2 kali. 3 kali. Amun babinian lah. Nah, kada usah diberikan. Ambil banyu pulang. Sampai 3 kali. Apa lagi? Membasuh telinga. Cap. Nah, nih. Masukkan ke dalam ini korek-korek juga. Nah, batu pindah pulang ke sini. Pulang sini. Nah, ini putar. Gitu juga. Banyu pulang. Banyu pulang. Ambil banyu. Karena sudah bokok komor tadi pemulaan tadi, kada perlu lagi bokok komor. Ambil banyu, pusut pinggul mulai belakang. Kada mulai muka kada, mulai belakang. Biasanya orang yang dipancong mulai sini kelak. Biasanya orang dipancong lehernya ya, karena membunuh orang. Di sini kalau kada itu, mulai sini cok. Ada. Hanya basuh batis, yalah. Batis mulai ujung jari sampai ke atas mata kaki atau kepala lali. Tuntung sudah. Kelengking kanan.
mulai kanan ya, mulai kanan. Sekira mulai sini juga mulai ke atas mata kaki. Nah, pakai kelingking kanan tetap menyambung tadi. Nah, sudah. Hanya menghadap kiblat, berdoa. Menghadap ke langit. Walaupun misalnya di dalam rumah tertutup hatap, pada melihat ke langit tetap saja kita menghadap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hendak ditambahin baca tadi surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Diampuni dosa yang dulu dan dosa yang kemudian. Sekali barang seumur hidup mengamalkan kini misalnya boleh kini hendak sembahyang maghrib mengamalkan sekali barang. Kini di akhirat kita takut Tuhan. Atau malaikat berseru, ujar malaikat, siapa yang pernah mengamalkan wudu seperti wudunya Rasulullah? Kita pernah sekali. Ulun pernah sekali. Ambil pahalanya. Ya, amun kita kada pernah sekali-kali. Supan. Maju angkat tangan. Apa nang diambil? Walaupun sekali. Apa lagi kalau tadi caranya? Nah, mudahan kau mengamalkan, mudahan dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat para ta'an diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita sebaratan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, mati beriman, husnul khatimah, sempurna iman kita, dilepaskan Allah daripada siksa dan fitnah kubur, dan mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala tilka niyyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir